Kayak kirim kemarin. Ulil tuh kan, demen masak. Iya. Aneh. Ini masak tuh refresh menurutnya. Refresh. Oh, tuh. Menyenangkan. Itu kalian bikin kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan serta nikmat Islam wal iman sehingga pada hari ini kita channel Rumah Quran Al Muslim kembali mengudara setelah sekian lama kita libur. Untuk itu patut kiranya kita bersyukur akan pertemuan kita yang selanjutnya ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Amin, amin. Dan yang paling penting juga kita tidak lupa kita haturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Dan insya Allah kepada kita umatnya di akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim, hari ini kita kembali membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menghadirkan adab dalam berhutang, ya, dalam Islam tentunya. Dan hari ini kita ditemani seperti biasa oleh Ustadz Firman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat, alhamdulillah. Ustadz Firman sudah siap nanti membahas apa yang menjadi pertanyaannya, dan juga kembali kita sapa juga Bang Rahmat. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Rekan-rekan semua, para pemirsa channel RQTV, bagi yang menyaksikan langsung silakan nanti mau bertanya juga boleh di kolom komentar. Untuk itu saya ulang lagi bahwa tema kita pada hari ini adalah adab berhutang dalam Islam. Ustadz, langsung saja ya kita bahas tentang adab berhutang. Nah, berhutang ini di sisi lain kalau saya boleh memberikan prolog awal, Islam menghadirkan solusi dalam ekonomi, salah satunya berhutang. Ya, boleh. Bahkan Rasulullah juga pernah berhutang. Nah, bahkan ada beberapa ulama yang mapan, ya, yang saya tahu mapan, kalau nggak salah Abu Hanifah kalau nggak salah, ya, dia adalah pengusaha nih Abu Hanifah. Tapi satu amalan yang belum dia lakukan untuk menjadi itiba, ya, salah satunya berhutang. Makanya dia berhutang sebenarnya untuk itiba, ya, bukan butuh. Tetapi disinilah dia mencontohkan bagaimana adab dalam berhutang. Nah, untuk itu di sisi lain ini sunnah, di sisi lain juga ini bagian dari yang menjadi resiko, bahkan Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Nah, bagaimana nih Ustadz? Kalau sebelum kita nanti masuk pertanyaan, 10 menit awal, hutang ini sebenarnya harus seperti apa sih yang menjadi adab-adab Islam yang harus dipenuhi oleh si penghutang dan yang si memberi hutang? Silakan Ya, Ustadz. jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jadi memang hutang ini sesuatu yang halal. Ya. Tetapi bisa memberatkan kita di yaumil akhir. Ya. Ada kan yang halal itu malah berpahala kan. Tapi ini halal, tapi kalau nggak kita tunaikan dengan benar, ini bisa memberatkan kita, bahkan bisa menunda kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan dalam sebuah hadis kan dikatakan orang yang syahid pun bisa tertunda masuk surganya. Bisa kita bayangkan nih syahid, ya, orang yang paling utama lah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa tertunda, ya, masuk surga hanya karena ada ikatan, ya, ada tanggungan yang belum dia tunaikan kepada sesama manusia. Saking besarnya masalah hutang ini. Ya. Nah, maka kita harus berhati-hati. Bahkan dalam Al-Quran kan, surat yang paling panjang dalam Al-Quran itu surat tentang hutang. Al-Baqarah. Surat 82 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman,
ya apabila engkau itu berhutang pada waktu yang ditentukan, ya faktub, maka ditulis. Nah, ini sunnah kita berhutang itu memang ditulis. Ya, kecil ataupun besar, tulis. Ya. Bahkan kalaupun kalian sudah bosan tetap tulis juga. Dalam ayatnya tuh dikatakan seperti itu. Ya, tulis saja. Nah, ini hadirin jamaah sekalian memang penting ini untuk kita perhatikan ya dalam kehidupan kita yang penuh dengan konsumerisme pada hari ini. Ya. Hutang ini sudah menjadi gaya hidup. Iya kan? Coba Bukan untuk kebutuhan ya. bukan untuk kebutuhan, malah untuk lifestyle, Wah. untuk gaya. Mau orang kaya, mau orang miskin tetap punya hutang. Ya. Orang kaya punya hutang juga, Ya, ya. apalagi orang miskin gitu kan. Ya. Jadi ya, makanya kita sekarang kalau mau beli mobil nih, ya, pasti sales itu lebih utama orang yang kredit apa yang cash? Ya, yang Kredit yang biasanya. Kredit, wah diutamakan pak gitu kalau kredit, wah pokoknya karena dia dapat gede dari leasingnya gitu kan. Nah, padahal kan kalau orang mampu cash untuk apa orang itu Iya. kredit gitu. Nah, memang ini Ya. budaya konsumerisme ini sudah sudah masuk ke dalam semua. Ya, bahkan ya orang yang nggak punya, yang mapan pun sekalipun tetap dia punya hutang, dia punya kartu kredit, dia punya ini gitu kan. Biasanya ya kartu kredit kan hutang, Ya. hutang kita ke bank. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dalam Islam ini ya sesuatu yang hutang ini sesuatu yang halal, tetapi memang itu bisa memberatkan ya kita di yaumil akhir nanti. Ya. Nah, makanya Rasulullah itu sempat bahkan tapi walaupun Rasulullah berhutang ya, tadi sudah disebutkan ya. Ya. Rasulullah meninggal itu masih menggadaikan pakaian besinya kepada seseorang yang Masya Allah. ketika beliau meninggal ya. Dan sudah dilunasin sudah pasti ya oleh Ya. keluarganya. Nah, dan beliau juga ya berhutang. Lu punya hutang dengan beberapa orang dan terkadang dibayar. Nah, sunnah Rasulullah ketika membayar hutang itu dilebihkan. Oh. Tetapi tidak menjanjikan di awal. Tidak ya? menjanjikan di awal. Nah, yang riba itu dijanjikan di awal. Ya. Itu tidak boleh. Seperti kita pada hari ini, saya hutang ke rentenir ya 100.000, nanti saya gantinya 120.000 misalnya. Atau saya utang 1 juta diganti 1.200.000. Nah, ini riba ya. Ya. Kullu qardin lahu manfa'ah fahuwa riba. Dalam sebuah hadis kan Rasulullah mengatakan setiap qard, setiap hutang yang ada manfaatnya, ada kelebihannya, fahuwa riba, ya maka hukumnya adalah riba. Tapi kalau nggak ada perjanjian di awal, itu sunnah kita lebihkan. Pada saat pengembaliannya. Pada saat pengembalian dikembalikan dengan yang lebih baik. Itu adab Ustaz ya? Itu ada. Ada. Rasulullah sering melakukan seperti itu. Oke. Ada orang Rasulullah sempat berhutang dengan suatu onta. Misalnya onta ini taruhlah dengan umur sekian ya, misalnya ontanya umur 3 tahun. Maka ketika orang ini menagih, ya akhirnya dibayar oleh Rasulullah SAW dengan yang lebih. Jadi misalnya ontanya umur 4 tahun diganti oleh Rasulullah. Nah, yang lebih baik gitu kan. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sering melakukan seperti itu. Iya. Satu, ada orang yang merasa atau yang terlalu khawatir ya, misalnya dia memberikan hutang kepada si kawannya atau sahabatnya, tiba-tiba si sahabatnya tadi ingin mencontoh Rasulullah dengan memberikan lebihan, malah si yang Menolak. memberi hutang ini marah bahkan. Antum ya, ini ada satu kasus tadi. Antum memaksa aneh untuk makan riba dibilang. Nah, ini permasalahannya dia paham atau tidak? Dia tidak paham. Nah, dia tidak paham. Dia tidak. Yang riba itu di awal ditentukan dari si pemberi hutang. Ini saya kasih kamu hutang 1 juta, nanti kamu balikin 1.200.000. Nah, itu. Nah, tapi kalau tidak ada janji apapun, nanti kamu balikan dengan janji dengan tenggat waktu segini, nanti kamu kembalikan dengan sebagaimana biasa, itu ya bukan hutang, itu bukan riba. Ya, Tapi kalau si penghutang ini berharap ada lebih, itu juga nggak boleh ya? nggak boleh juga. Nah, itu juga boleh juga ya? Nggak boleh Oke. juga. Oke. Ya. Lanjut, Ustaz. Nah, jadi itu tadi ya. Maka ya adab-adab kita dalam berhutang ini, ya, baik itu yang menghutangi atau yang dihutang, salah satunya adalah catat hutang. Catat ya. Nah, oleh karena catat. itu, ini Ustaz, apa kira-kira hikmah di surat Al-Baqarah yang tadi antum baca itu, hutang piutang itu harus dicatat. Apa kira-kira hikmah yang bisa? Ya, itu makanya ini kan lihat, Islam ini sudah mengatur masalah ekonomi ini jauh sebelum
Ya, para ilmuwan ekonomi pada hari ini menemukan teori-teori itu. Gitu kan? Ya. Ya, ini kan masalah mencatat ini kan ilmu dasar akuntansi. Ya, Kalau kita betul. belajar Ya, akuntansi betul, kan betul. yang paling utama kan catatan. Ya. Ya kan, kalau nggak ada catat apa yang mau dihitung gitu kan? Nggak ada catatannya. Ini apa yang mau dihitung nggak ada catatannya. Nah, maka yang paling utama itu kan catatan. Nah, Islam sudah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu. Kalau kalian hutang, dicatat. Nah, bawa saksi. Ya, saksinya kalau bisa 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada, nggak apa-apa 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, jadi seperti itu. Dan diminta kepada saksi jangan memberatkan. Kalau berlaku jujur di depan pengadilan harus mengatakan sesuatu yang benar. Gitu kan. Karena ini kan masalah hutang piutang ini, Betul. masya Allah sangat berat sekali. Nah, maka ada saksinya. Maka sunnah ataupun adab dalam kita berhutang ini catat. Ya. Bagus lagi ada saksi. Ya. Apakah di pencatatan itu perlu diberikan misalnya perjanjian tanggal? Ya, bagus. Bagus ya. Bahkan dalam ayatnya kan seperti itu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuha. Ada ajalnya, ada Ya. waktunya ya. Kalau kalian berhutang itu kepada waktu yang tertentu ila ajalin musamma faktub. Jadi Ya. dicatat Kapan? hutangnya berapa, Sampai kapan? sampai kapan. Nah, kemudian siapa aja saksinya. Nah sekarang kalau udah dicatat nih, kita akan mengembalikan tanggal sekian, bulan sekian. Kemudian pada saat itu uang kita lagi nggak ada tuh untuk ngembaliin hutang itu. Apa yang bisa kita lakukan? Diperbaharui. Nah, boleh nggak apa-apa. Misalnya kita Dengan kerelaan para pihak gitu ya. Iya, dengan kerelaan Baru pihak, perjanjian ya? Perjanjian. Oh, Nah, perjanjian makanya baru. ini juga nih. Nah, ini kan terkadang kita ini hutang nih, ya. Kemudian kita nggak bisa bayar gitu kan, Deadline-nya. diperbaharui deadline-nya. Ah. Banyak orang nggak mau, gitu. Maksudnya pasti yang punya hutang mau nagih dong. Iya iya Ya iya. kan, kamu ini punya hutang, jadwalnya sudah sekarang nih, kamu mau ganti. Bayar dong gitu. Bayar dong gitu. Yang punya hutang kabur. Iya. Ditelepon nggak ngangkat, di SMS nggak bales, WA di checklist gitu kan. Diblokir malah. Diblokir malah kan. Nah, ini kan penyakit. Nah, ini. Jadi kalau kata orang, kalau orang mau ngutang sama kita, wah, kita dibuat kayak raja orang tuh. Wah, sanjung-sanjung. Oh, sanjung-sanjung, tapi giliran sudah Iya. dapat utangnya, Kayak- udah kita yang kayak pengemis minta sama dia. Ya. Sebenarnya siapa yang berhutang sih gitu. Nah, Jadi kembali ke tadi, kalau di awal udah perjanjian, kemudian di tenggat waktunya kita nggak bisa mengembalikan, bikin itu baru lagi ya, dengan kesepakatan para pihak. kesepakatan baru lagi. Nah, itu ya dipanggil lagi saksinya. Saksinya dipanggil lagi, bikin perjanjian baru, memperpanjang masa. Kesepakatan baru lah. Kesepakatan baru. Kesepakatan baru. Nah, makanya ya Rasulullah juga mengajarkan pada kita kalau menagih hutang itu dengan cara yang baik. Baik, ya. Dengan cara begitu Ada juga. adab juga ya, adab. Adabnya menagih Nah, adab menagih hutang gimana, Ustaz? Ya, yang pertama dengan kata-kata yang baik. Hmm. Yang itu. Yang kedua, mempermudah. Mempermudah. Nah, bahkan kan hutang ini dalam hadis itu dikatakan lebih utama dari sedekah. Oh. Masya Allah. Memberikan hutang kepada saudara kita itu lebih utama dari sedekah. Jadi selama kita dihutangi, gitu ya. Betul ya bahasanya ya. Oh. Selama kita dihutangi, selama itu juga keberkahan ya. Berkahan Allah. Keberkahan Allah ya. Sampai hutang kita dilunasi. Karena orang tidak akan berhutang kepada kita kalau memang dia tidak butuh benar. Iya. Betul, Tapi betul. tergantung orangnya ya. Kalau zaman sekarang, mungkin zaman Rasul kalau zaman sekarang Kalau- emang demen ngutang. Iya. Atau perusahaan leasing bisa jadi pahala semua kalau sekarang. Bukan itu maksudnya. Bukan. Tapi maksudnya yang utang memang Bil ahsan ya. Nah, maka kalau ada orang yang hutang kepada kita dan kita mampu, bagus untuk kita bantu. Iya. Apalagi kita tahu orangnya jujur. Iya. Orangnya memang pengen sungguh-sungguh bayar hutang, memang Iya. dia dalam keadaan terdesak, bagus dikasih hutang. Atau boleh nggak, Sat? Misalnya dia mau bayar biar pahalanya ini, ente masih butuh pakai dulu aja deh gitu. Nah, bener, biar nggak apa-apa itu. Iya. Tapi jangan sampai juga ntar misalnya, wah dia kayaknya nggak mau dibayar nih gitu. Nah, baik kita bisa lihat orangnya juga ya. Iya. Nah, misalkan, atau ketika dia menerima, ente masih butuh nggak? Ente sudah benar nih, sudah ada, Iya. udah ada. Nah, ya udah kita bisa. Iya. Nah, bahkan gini, kita misalnya memberikan utang, memberikan kredit kepada seorang, kita lihat ini orangnya baik dan sebagainya. Kemudian tadi setelah tanggal
pengembalian beliau agak mengalami kesulitan untuk mengembalikan. Ya. Sekarang kita ikhlasin aja dah. Ya. Itu kalau kita bisa ikhlaskan lebih luar biasa lagi. Pahala besar tuh ya. Malah pahala besar. Kita tahu orang ini memang butuh, kita tahu dia orang baik, tapi mungkin dia lagi dalam keadaan terdesak. Kan betul. Kita tidak tahu ya keadaan manusia masing-masing gitu kan. Ada orang tuh dia pengen bayar hutang, dia pengen, cuman memang nggak ada duitnya. Mau dibilang apa ya kan? Bukan, jadi tidak serta merta ada yang orang hutang kemudian belum bisa mampu bayar, kita cap dia sebagai orang yang jelek kan. Mungkin sebenarnya dia pengen bayar, cuman keadaan yang membuat dia tidak bisa untuk membayar. Nah, maka dalam Islam kalau kita membantu saudara kita dalam berhutang itu lebih utama. Katanya udah nggak usah dibalikin deh. Nah, itu lebih bagus. Karena alam betul, nanti antum coba kritis aja. Pernah baca tentang hadis, barang siapa yang memberikan kelapangan atas kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan bebaskan kesulitannya di akhirat. Secara umum redaksinya seperti itulah ya. Itu hadisnya sahih dan salah satu aplikasi dalam hadis itu ya hutang dalam bab hutang ya. Dalam bab hutang juga itu salah satu aplikasi daripada hadis Rasulullah SAW. Itu orang SAW. lega banget tuh kalau dibebasin tuh, misalnya ya Allah gini, itu kayak orang gimana ya, nahan kencing kayaknya ya. Gimana sih kita nahan kencing bis di tengah kemacetan jalan tol dan nggak ada rest area tuh, udah kebelet tiba-tiba ketemu rest area dan kita, wah seperti itu kayak rasanya tuh ya. Orang yang dibebasin, plong yang dibebasin ini ya, dibebasin hutangnya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, jadi ya itu, maka adabnya menagih itu dengan yang baik. Ini ada kisah yang menarik nih. Ya. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi yang ingin mengetes kenabian Rasul. Dia sudah mendengar nih kan, dalam kitab-kitab Taurat Yahudi kan kedatangan Rasul itu sudah sangat diramalkan dan memang saat itulah waktunya. Gitu kan, bahkan mereka memang yakin sebenarnya memang itulah Rasulullah, cuman gengsi saja mereka tidak mau mengakuin. Nah, ternyata ada beberapa orang Yahudi yang baik. Ya, jadi tidak semua orang Yahudi itu jahat. Ada beberapa orang di zaman Rasulullah Yahudi yang baik. Ya, bahkan di antara mereka banyak yang masuk Islam. Ya, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Maslamah atau Abdullah bin siapa gitu, itu seorang sahabat Yahudi masuk Islam. Istri Rasulullah bahkan Yahudi satu kan, Sofia itu Yahudi. Nah, hanya mas kan, nah ini ada satu Yahudi pengen mengetes kenabian Rasulullah. Karena dia baca Rasulullah ini dalam literatur mereka, Rasulullah itu tidak akan marah dengan sesuatu yang sepele. Ya, tidak akan cepat marah orangnya, bahkan cenderung memaafkan. Nah, maka ketika itu Rasulullah ingin berhutang, maka si Yahudi ini memberikan hutangnya. Enggak, tadi menarik Ustaz. Afwan saya Anda potong. Rasulullah tidak marah kecuali dengan hal yang bukan hal yang remeh ya. Jadi marahnya Rasul itu berkualitas ya, gitu ya. Marahnya aja yang penting gitu. Dan Rasulullah sangat marah apabila agama yang dilecehkan. Nah, itu penting. Catatan. Jadi kalau agama yang dilecehkan, Rasulullah marah. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian ada orang ini memberikan hutang kepada Rasulullah dengan tenggat waktu. Misalnya tenggat waktunya 2 bulan misalnya gitu. Nah, maka ketika diberi hutang dengan waktu ternyata belum tiba waktunya selesai. Ditagih. Belum jatuh tempo, ditagihnya dengan cara yang kasar. Misalnya kalau bahasa kita, Muhammad, kamu berhutang, kamu nggak bener, teriak-teriak, ngomong misalnya begitu kan, ditagih dengan cara yang kasar di hadapan para sahabat. Waduh. Wah, itu Umar, tidak tahu kan kita bagaimana Umar, langsung menghunus pedang sudah mau penggal kepala Yahudi, ya, langsung ditahan oleh Rasulullah. Jangan Umar, jangan. Kata Rasulullah, dia benar, saya punya hutang kepada dia. Wahai Umar, katanya, seharusnya kamu berperilaku baik. Ya. Kamu nasihatin saya. Ini Rasulullah minta Umar nasihatin Rasul. Kamu nasihatin saya, ya, agar membayar hutang dengan baik, dan kamu nasihatin dia, ya, agar menagih dengan baik. Jadi kata Rasulullah, keduanya harus nasihat. Saya kamu nasihatin agar cepat membayar hutang. Yang ini padahal itu hutangnya belum jatuh tempo. Ya, kecuali kalau sudah jatuh tempo mungkin dia mau marah boleh, tapi ini kan belum jatuh tempo. Tapi memang dia sengaja untuk mengetes kenabian Rasul. Ya.
Maka dimarahin Umar oleh Rasulullah, jangan kamu seperti itu. Ya. Kalau kamu mau marah, kamu kasih tahu saya, kasih tahu untuk bayar hutang yang baik, sedangkan dia kamu kasih tahu untuk menagih dengan yang baik. Maka Rasulullah langsung dibayar. Ya Rasulullah kan banyak sahabat yang kaya di sekitar Rasulullah. Maka Rasulullah langsung bayar hutang kepada beliau, bahkan dilebihkan karena untuk membayar apa yang sudah dilakukan oleh Umar kepada orang itu, dilebihkan pembayarannya oleh Rasulullah. Masya Allah. Maka orang itu ketika melihat perilaku Rasulullah, yakin ini memang Rasulullah, langsung di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung bersyahadat, masuk Islam karena yakin melihat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hikmahnya adalah kita menagih hutang itu dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang santun. Nah, sekarang gini Ustaz, kapan sih mestinya kita sebagai seorang muslim itu mulai berhutang gitu? Maksudnya di titik mana gitu? Pada konteks apa? Pada waktu yang pada situasi seperti pada situasi apa? yang kita baru tuh kita boleh berhutang tuh. Ya, hutang kan baik dalam Islam ataupun dalam ilmu ekonomi modern juga kan dibagi menjadi dua kan. Yeah. Ada hutang yang baik, ada hutang yang buruk. Gitu kan. Hutang yang baik ya kalau dalam Islam ya orang yang berhutang karena memang niatnya tulus, ingin butuh sesuatu dan memang niat untuk menyelesaikan hutangnya dan memang untuk kepentingan yang mendesak. Ya, misalnya ya kalau sekarang beras di rumah habis, nggak ada duit, berhutang. Kebutuhan. Atau misalnya bukan hanya makanan lah, mau bayar listrik nih, ya, kalau misalnya nggak dibayar bisa dicabut, diputus kan, kacau semuanya itu kalau listrik sampai diputus, maka kita berhutang gitu kan dengan tenggat waktu dan yang lainnya. Pokoknya hal-hal yang memang jadi kebutuhan dasar yang memang kita kalau nggak kita lakukan itu bisa berbahaya untuk kehidupan kita, keluarga kita atau misalnya untuk anak sekolah misalnya kan ini kan penting juga gitu kan ya, memang kita belum ada uangnya sedangkan pihak sekolah sudah menagih ya kita bisa cari pinjaman untuk Nah yang masalah itu adalah hutang yang buruk. Hutang yang buruk itu bisa jadi pertama dari niat, ngomongnya ngutang tapi pengennya minta gitu. Banyak yang begitu, gua utang dong cepet aja gitu kan, padahal niatnya minta. Sebenarnya kalau dia minta mungkin dikasih juga. Ini sering nih begini. Nah ngomongnya tapi utang. Walhasil la salam wala kalam. Nggak ada ngomongan lagi. Nah ini niatnya sudah nggak benar berarti. Ya, dia berhutang bukan pengen hutang, pengen bayar, tapi memang berniat untuk tidak bayar. Nah, ini bahaya. Atau dia berhutang tapi bukan untuk yang penting, tapi untuk yang konsumtif. Nah ini yang paling banyak. Beli handphone misalnya. Semuanya. Kadang dari atas kepala sampai bawah hutang semua. Ya. Beli handphone hutang, beli baju hutang, ya kredit. Bahkan untuk kemewahan. Untuk kemewahan, beli TV di rumah. Rumah masih ngontrak kecil, TV-nya gede. Segede-gede alaihim. Gitu kan? Nah, kondisi sekarang dengan teknologi yang ada nih, terkadang kan komunikasi orang merasa akhirnya telah terwakili oleh teknologi. Dalam berhutang nih, cukup misalnya. Nah, ini adab juga nih Ustaz nih. Kadang orang, maaf nih, sering banyak orang yang mau hutang tuh juga nggak ada adabnya. WA, Afwan, ini gini, misalnya. Ini antum sikapi ya, nanti antum. Apakah seperti ini? Begitupun yang nagih misalnya. Yang nagih misalnya dengan cara WA juga. Nah, akhirnya kan keterbatasan komunikasi itu. Akhirnya timbul lagi masalah baru, yaitu konflik. Akhirnya konflik. Nah, ini sebenarnya gimana nih, Ustaz? Sebenarnya adab nggak sih dengan nge-WA atau sekarang udah nggak WA lagi, banyak yang lain tuh ya. Apakah harus minimal telepon atau bagusnya bertemu? Nah, jadi begini ya. Ada memang orang itu kadang, ini penyakitnya. Dia ketika bertemu dengan orangnya langsung nggak berani ngomong. Giliran di belakang di WA berani tuh. Nah, saya lagi butuh ini dalam hati dia, ya nggak dipinjemin juga udah deh gitu. Kalau ketemu langsung dia merasa malu misalnya gitu kan. Nah, maka sebenarnya adabnya ya bagusnya itu kita ketemu langsung sehingga memang menunjukkan keseriusan kita untuk membayar hutang. Betul. Jadi kita datang, saya nih lagi butuh uang. Atau minimal lah kalau memang keterbatasan untuk bertemu minimal telepon. Tapi bisa juga melalui WA. Kalau memang
antara kita dan dia memang yang sudah biasa, sudah akrab dan sudah biasa berinteraksi masalah uang. Lu kirimin dong duit 500.000 hari ini aja, gue besok mau inian misalnya gitu kan, karena sudah teman dekat. Ya bentar. Dan udah punya reputasi. Hutangnya lancar dibayarnya. Oke, itu mungkin. Nah ini yang dimaksud wala kalam wala salam tadi. Nah, tadi dia baru ketemu sama orang. Kita babak belur dulu, dia nggak tahu hidup kita, segala macam, dia juga nggak pernah tanya kabar kita, tiba-tiba sekali nge-WA minjem duit. Ini bagaimana? Atau begini nih yang parah tuh, kita bawa orang gitu kan, lagi ketemu, ngobrol, nggak taunya minta nomor telepon, potong jalur gitu. Mau kesini nggak lewat kita lagi, langsung pinjam duit gitu, seolah-olah jadi kita yang jelek sama teman kita yang sudah mengenalkan dengan orang. Itu kan tidak adab. Itu juga nggak adab ya. Tidak adab ya. Maka boleh pakai WA, tapi kalau memang tidak orang yang baru ketemu atau apa, ya maka disunahkan bukan disunahkan, maksudnya bagusnya kita telepon lah minimal, telepon atau bertemu langsung. Nah, pernah juga Rasulullah atau memang Rasulullah selalu menggadaikan ya. Jadi salah satu adab berhutang itu kita nggak cuma-cuma. Jadi minimal ada yang kita titipkan atau kita gadaikan. Gadai itu kan bukan dijual ya, dititipin untuk jaminan sebagai tanda kesungguhan dengan nilai nominal yang hampir sama lah atau minimal sama, mirip-mirip lah. Misalnya kita minjem sekian duit 2 juta ya. Jangan kita titipin magic jar nasi gitu ya. Harganya 200.000. Ya, minimal kita titipin BPKB motor lah misalnya, BPKB-nya misalnya. Kan itu adab juga ya, Ustaz ya. Nah, sekarang seperti itu gimana tuh prakteknya kalau seperti itu? Banyak juga kan yang tidak paham ini nih. Jadi ya sekedar utang berapa, 5 juta, 10 juta, apa yang digadaikan, sedangkan rumahnya juga ngontrak. Nah, ini bagi kita juga kan dalam yang adab juga kali ya, untuk yang memberikan hutang juga melihat kemampuan dia untuk membayarnya. Jangan sampai kita melibatkan dia kepada kesulitan yang akan datang tuh. Memang bagusnya kita tanda keseriusan kita ya ada yang tidak ada. Rasulullah kan seperti itu kan. Kan meninggalnya Rasulullah memberikan gadai baju perang kepada seorang Yahudi kan. Masih tergadaikan di situ. Nah, maka ya kita juga seperti itu, apalagi kalau misalnya hutangnya sudah berbentuk nominal lah. Ya misalnya sudah 5 juta, 3 juta. Itu kan sudah kecuali orang yang kita pinjemin ini memang bos besar, yang 3 juta itu receh bagi dia, 5 juta uang di tabungannya ada 200 juta, 300. Mungkin bisa jadi itu receh. Tapi kalau misalnya yang orang juga hidupannya pas-pasan, kan itu uang 3 juta itu terasa berat. Maka ya bagusnya kita gadaikan sesuatu. Nah, gadaikan sebagai jaminan bahwasanya kita sungguh-sungguh pengen bayar utang ini. Misalnya motor. Dan kalau dia tidak membayar atau pada tempo tertentu sekian kali kesempatan untuk membayar ajalnya, maksud tadi tidak bisa membayar, apakah sah? Dieksekusi itu jaminannya. Sah ya? Sah. Dan ada dengan persetujuan persetujuan di awal. Kalau kamu nanti nggak bisa bayar ya, saya iniin. Ya siap. Seperti itu. Cuman jangan juga saya gadai ini tiba-tiba orang yang nggak tahu itu sudah kita gadaikan, kita jual langsung gitu kan, kasihan sama orang itu. Mungkin dia masih pengen berusaha untuk melunaskan hutangnya atau apa gitu. Tapi kalau misalnya ada perjanjian di awal nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mampu tanggal segini, saya jual ini. Ya nggak apa-apa. Nah, itu sudah resiko berarti. Pak Rahmat ada pertanyaan? Saya sih banyak nih, karena saya dulu asisten Menteri Perhutangan kan. Jadi banyak pertanyaan. Saya banyak pertanyaan. Pak Rahmat ada pertanyaan? Tadi saya tertarik dengan hutang yang buruk misalnya zaman sekarang itu ada kong kali kong lah. Antara pengusaha dengan misalnya kalau zaman sekarang kan ada bank nih. Jabat bank kong kali kong dengan pengusaha. Dengan pengusaha banyak sekali. Mengeluarkan persetujuan kredit gitu. Keluarlah kredit, kemudian nanti ada bagian buat pejabat bank. Tapi karena awalnya memang udah jelek, maka kredit yang sudah dikucurkan ini ya macet. Tidak dikembalikan dan sebagainya. Proyeknya yang akan dibiayai oleh bank ini bisa jadi proyek fiktif dan seterusnya. Nah ini kan bagaimana Ustaz? Artinya tentu secara adab kan
kurang baik. Secara adab dan bahkan secara syariah juga melanggar syariah itu kan sudah banyak sekali dosa di dalam itu. Yang pertama suap, sudah pasti riswah. Itu kan pejabat bank kan sebagai seorang pejabat dia tidak boleh menerima suap. Yang kedua ya intinya nanti korupsi. Itu kan uang bank kan uang siapa? Uang masyarakat juga. Uang masyarakat juga yang kita pakai kan, atau uang negara misalnya gitu kan. Itu kalau ada ini bukan hanya sudah adab lagi sebenarnya, sudah masalah syariah. Jadi dia melanggar. Kalau di dalam hukum syariah ya bisa dihitung di kisos itu, maksudnya dipotong tangannya karena ada kasus pencurian di situ. Kecuali dia bisa. Nah, banyak lagi misalnya diberikan ruko misalnya, jaminannya, ternyata harga rukonya itu tidak sesuai dengan hutang yang dia, misalnya aset rukonya cuma 1M, dia pinjam hutangnya sampai 3M. Itu kan banyak digelembungkan dan banyaklah kasus-kasus seperti itu. Ya, yang ini kembali lagi kepada iman ya masing-masing ya. Kalau orang punya integritas, punya iman, tidak akan mau melakukan seperti itu, apalagi sebagai pejabat banknya ya dosanya sangat besar, dia yang bertanggung jawab di situ. Ya. Satu pertanyaan lagi, Sat. Kalau kita berhutang misalnya dalam jangka waktu tertentu, akhirnya mungkin pada tempo pembayaran awal kita nggak bisa, akhirnya sampai kita kehilangan orang yang kita hutangi, ya berpuluh-puluh tahun lah katakanlah, atau katakanlah orang tua kita punya hutang lah misalnya, tetapi yang dihutangi oleh orang tua kita udah nggak tahu nih ribanya, dan kita kesulitan mencari ahli warisnya segala macam. Nah, ini apa nih solusinya atau adabnya nih? Apa kita harus sedekahkan atau bagaimana? Bisa kita sedekahkan. Sedekahkan ya? Bisa kita sedekahkan, karena gimana? Karena bisa saja orang yang kita hutangi itu tidak bisa mendapatkannya di dunia, tapi mendapatkan manfaatnya di akhirat. Jadi tapi kita nggak dapat pahala tuh dari sedekah itu. Iya. Jadi ini memang pernah dibahas juga oleh Fudail bin Iyad atau apa gitu. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, bagaimana ada orang yang ada harta haram, maksudnya dia pernah menzalimi atau punya hutang sama, ada harta orang lain dalam hartanya, yang dia nggak bisa lagi dapetin siapa yang punyanya ini. Maka kata tadinya maksudnya mau dikembaliin gitu. Iya, dia pengen balikan, cuman orangnya sudah nggak tahu lagi. Ya, apa masih hidup, apa sudah meninggal, nggak tahu deh. Di mana rimbanya nih orang udah nggak ketahuan lagi. Maka kata Atha bin Abi Rabah, sedekahkan. Sedekahkan. Wala aqulu annahu ujzi'a biha, dan aku tidak mengatakan, kata Atha bin Abi Rabah, bahwasanya itu akan dapat pahala. Jadi kita yang sedekahkan itu nggak dapat pahala. Pahalanya akan didapatkan oleh orang yang kita hutangin tadi. Jadi mungkin orang ini nggak bisa mendapatkan manfaatnya di dunia, nanti di akhirat bisa mendapatkan manfaatnya. Iya. Seperti itu. Nah, ini memang ya banyak ya masalah, makanya memang kita harus hati-hati terhadap hutang kan. Atau satu lagi, ketika dia bayar hutang, dia akan mendapatkan tuntutan oleh si pemberi hutang ini. Katakanlah dulu dia melarikan diri misalnya. Tiba-tiba dia punya niat untuk membersihkan diri, dia mau bayar hutang, tapi resikonya dia akan dituntut nih. Apakah boleh disedekahkan tadi, kembali kepada sedekahkan tuh. Jadi misalnya dia punya niat nih, saya mau bayar, tapi kalau saya ketemu si fulan dengan membayar ini, pasti saya akan ditangkap dan akan dikasus pidanakan atau apalah bentuknya. Nah, kalau itu kasih aja kelebihan. Iya. kalau itu belum bisa, karena dia tahu siapa orangnya. Atau dia bisa cari cara lain ya. Dia cari cara lain, menitipkan atau apa. Kecuali memang dia nggak tahu sama sekali. Nah, itu memang bisa. Tapi kalau dia tahu orangnya, ya dia bisa bisa dititipkan, atau misalnya ya kita selesaikan baik-baiklah kasus ini. Betul. Yang sudah lama terjadi, saya pengen beritikat baik. Dan sebagai seorang pemberi hutang harus ikhlas, karena dia kan membantu saudaranya ini kan. Betul. Gitu. Walhasil, nah banyak kejadian begini ya. Ini kejadian ya, kisah nyata di antara ya saudara ataupun. Kalau ada orang datang kepada kita pengen hutang, dan ternyata orang itu memang jujur, memang benar dia lagi butuh untuk mendapatkan bantuan dari kita. Kita punya, tapi kita nggak mau bantu. Ya, kita punya nih, tapi kita nggak mau bantu. Biasanya, naudzubillah min dzalik. Biasanya terkadang kita harus keluar uang
yang Jumlah. lebih daripada yang dibutuhkan oleh teman kita itu, tapi untuk hal yang sia-sia. Banyak terjadi seperti itu. Nah, ini tidak ada Al-Qur'an atau tidak ada hadisnya, Iya. kan? Tapi ini pengalaman pribadi aja. Jadi kalau kita mampu nih, ada uang misalnya. Kita punya uang 100 juta, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, dia memang butuh. Dia dalam keadaan terdesak. Ya, mungkin untuk apa? Dia mau pinjam uang 10 juta aja. Berarti kan hanya 10% daripada uang kita, Iya. gitu kan? Dan kita tahu orang ini jujur, dia bukan orang yang biasa menyepelekan hutang. Atau kalau kita tahu orang ini biasa menyepelekan hutang, mungkin kita akan ragu. Kita tahu ini orang baik, orang jujur, dia pengen benar mengganti hutang itu. Kita tidak kasih. Biasanya kita akan keluar uang yang berlipat-lipat dari uang yang dia butuhkan itu, tapi untuk hal yang sia-sia. Ya. Mungkin keluarganya sakit, mungkin anaknya sakit, atau apapun lah itu. Ya, dan banyak ini terjadi seperti itu. Maka kita memberikan hutang ini berpahala. Itu yang harus kita dalemin ya, kita yakinin. Kita memberikan hutang mempermudah orang yang beriman ini berpahala. Iya. Dan begitu juga bagi orang yang berhutang, kita sudah dibantu, ya jangan kemudian mengkhianati saudara kita yang sudah membantu kita. Kalau kita belum mampu untuk membayar hutang itu, minimal kasih kabar. Mohon maaf, saya belum mampu. Atau paling tidak kita cicil lah. Ya, hutangnya 5 juta, saya cuma baru ada 1 juta. Kalau saya ada, saya bayar. Ini baru cicil 1 juta dulu. Paling tidak kan membuat orang yang dihutangin ini ada itikat baiknya dulu. Itikat baik untuk menyelesaikan hutang itu, gitu. Nah, jadi dua-duanya nih harus seimbang. Yang membayar hutang, yang menghutangkan dia harus yakin dia membantu saudaranya dan berpahala, bahkan lebih utama daripada sedekah. Ya. Yang diberi hutang dia harus etikat baik untuk menyelesaikan hutangnya, ya, dan juga dia juga akan memudahkan saudaranya. Satu lagi Ustaz, kayaknya ini harus kita buat 3 sesi kayaknya. Karena ini ada hutang ini penting ya. Dan kayaknya kalau satu hari kita bahas kayaknya nggak cukup dan terlalu singkat waktunya. Jadi kita bikin seri 1, seri 2, seri 3 minimal. Itu pun kayaknya belum selesai juga. Nah, pertanyaan untuk sesi 1 ini terakhir sebelum kita nanti tutup, atau nanti Pak Rahmat juga bisa ngambil satu pertanyaan lagi. Kalau kita berbohong untuk menolak pinjaman atau seorang mau minjam kepada kita bohong, maksudnya berbohong karena kita tahu reputasinya ini selalu akhirnya kayak tadi tuh, bilangnya ngutang tetapi sebenarnya minta. Atau kalaupun hutang ditagihnya sulit, akhirnya kita berbohong dengan reputasi 2 atau sekian hutangnya belum dibayar, dia mau hutang lagi, kita bohong, afwan atau maaf saya lagi nggak punya uang, padahal kita punya uang. Nah, ini boleh nggak berbohong dalam konteks ini? Iya, sebenarnya tetap namanya berbohong ya nggak boleh. Ya tetap, cuman kan ada namanya sadd dzari'ah gitu. Strategi gitu ya. Atau strategi ya. Lebih dalam lagi tuh ya. Kalau kita bisa bilang, atau kalau memang kita siap, kita langsung sambil nasihatin dia. Saya punya uang, tapi saya nggak mau kasih. Karena kamu sudah sering seperti ini berbohong, dan kamu siap diberikan utang, selalu susah untuk bayar. Mungkin itu akan menjadi cambukan untuk dia sendiri. Mudah-mudahan dia sadar, tapi biasanya sih orang begini jarang yang sadar. Sulit itu. Tidak tabiat. Tapi kalau bisa bagus seperti itu. Ya kalaupun memang kita terpaksa juga, mungkin kita orang yang nggak tegaan gitu ya. Ya tetap bohong kita itu dosa. Ya cuman mungkin lebih dosa orang yang nggak bayar hutangnya itu. Tetap mungkin Allah akan hitung gitu ya sebagai dosa gitu. Tetap namanya bohong kan tidak boleh. Ya tapi ya gimana lagi, kita kalau misalnya ngomong jelas saya nggak tega. Tapi kalau orang yang lebih bagus lagi, kita ngomong terus terang. Ya, saya tidak kasih uang, tidak kasih utang karena kamu sudah kebiasaan seperti itu, maka nggak saya berikan gitu. Tapi tetap bisa jadi hal itu merubah orang ini yang sudah terbiasa berhutang. Jadi kalau mungkin sebelum ditutup, biasanya menurut saya ada 2. 1, Islam itu memfasilitasi saling tolong menolong melalui hutang.
ya. Jadi ada tolong menolong itu bisa banyak hal, termasuk salah satunya dalam urusan utang piutang ini. Yang kedua juga, kita juga sebagai saudara, sebagai teman harusnya bisa merasa gitu. Bukan hanya merasa bisa, tapi bisa merasa. Kalau ada teman saudara kita ini minta bantuan hutang, itu artinya beliau tuh dalam keadaan posisi yang sudah terpojok, terjepit gitu. Makanya kita kalau memang ada, segeralah kita memberikan bantuannya, entah dalam bentuk memberikan pinjaman atau bahkan ya udah pakai aja deh, nggak usah dibalikin gitu. Itu begitu ya minimal paling tidak memberikan solusi. Ya solusi. jadi kalau misalnya kita nggak punya uang, minimal kita kasih solusi. Gini aja, saya kalau uang saya nggak punya. Tapi misalnya ada teman kita yang punya, kita kasih, kamu ke dia aja lah. Referensi mungkin dia punya, misalnya itu. Atau misalnya saya uang cash saya nggak punya, tapi ini ada barang nih, kasih. Ya, ini ada barang, ya kamu bisa jualin dah, untungnya untuk kamu. Atau misalnya, udahlah nanti hasilnya dari penjualan itu bisa kamu hutangin misalnya, atau apapun itulah yang kita bisa kasihkan solusi kepada dia. Nah apalagi di saat pandemi ini ya, banyak orang yang berkebutuhan ya. Kemarin kita sempat di awal-awal pandemi kita mendengar berita ya, ada satu keluarga mati bunuh diri. Masya Allah, ini kan, nah paling tidak kita sebagai tetangga harus prihatin. Tadi harus merasa bisa merasa. Ini satu keluarga mati bunuh diri itu kan Masya Allah. Atau bahkan di saat-saat seperti ini perlu kita tanya kebutuhannya apa, untuk beli beras lebih baik disedekahkan. Itu lebih. Jadi kalau untuk kebutuhan lebih baik kita sedekahkan. Jadi jangan sampai akhirnya kita untuk beli beras mau berapa lama, waduh kasihan sekali tuh. Jadi ini juga adab ya. Jadi kita tanya dulu untuk apa. Misalnya kalau untuk hal-hal yang di atas kebutuhan dasar ya, misalnya untuk tambahan beli mobil atau tambahan modal lah, nggak prioritas lah gitu ya, masih bisa ditunda modal kan. Nah, tapi kalau modal, maksudnya modal usaha ya, yang sifatnya tadi besar-besar tadi, bukan modal untuk nyari rezeki harian, itu oke kalau itu loh. Saya pikir itu. Jadi kayaknya memang harus dibikin sesi selanjutnya, Ustaz, biar lebih menarik. Dan bahkan ada pertanyaan yang nggak harus jawab sekarang. Pertanyaan, bolehkah kita minjam uang untuk nikah lagi? Dijawabnya jangan sekarang, biar penasaran. Jadi pemirsa. Nah itu boleh nggak tuh? Nah itu kan fenomena tuh ya. Karena kemarin saya sempat baca di sebuah udah nggak gablek lagu-lagu. Saya sempat baca di sebuah media, ada seorang suami yang minjam modal sama istrinya. Ternyata modal itu. Nah, jadi kita bahas nanti ya minggu depan. Luar biasa. Jadi pemirsa RQ TV, Rumah Quran Al Muslim TV, mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermanfaat ya. Khususnya hari ini kita bahas tentang adab Islam dalam berhutang. Atau adab berhutang dalam Islam ya. Nggak cukup satu sesi, kayaknya menarik, dan saya juga tunggu nanti teman-teman yang menonton channel kita bisa berikan pertanyaan di komen di kolom komen, dan kita akan bahas di sesi berikutnya ya Ustaz ya. Masih dalam adab berhutang dalam Islam ya. Mungkin ada sesi 2, kita lihat kalau antusias kita bisa bikin sampai seri 100 kayaknya ya. Dan bisa jadi buku tuh, jadi buku. Kayak sinetron Tersanjung. Ya. Bisa jadi buku, judulnya Hutang Kontemporer. Baik, terima kasih Pak Ustadz Firman, Pak Rahmat, dan saya Abi Darda selaku moderator pada taklim hari ini, pada pembahasan kali ini. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi terus ikuti channel kita Rumah Quran Muslim. Mudah-mudahan kita bisa meraih ridho Allah bersama, keberkahan, dan yang penting juga adalah ilmu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.